Selamat teman-teman, kemarin sudah mengikuti watchlist saham dari channel Junior Trader saham retail. Nah, kemarin kita berhasil masuk di ESA teman-teman, dan kita sudah profit sekitar 10%. Dan kemarin terakhir Jumat saya akhirnya juga sempat TP. Nah, sekarang kita lihat kemarin di watchlist kemarin kita kan watchlist 4 saham ya teman-teman. Yang pertama itu tadi ESA. Nah, di ESA sendiri kita berhasil cuan. Kalau yang 3 ada BRPT dan PTRO kita nih kita bahas dulu cuan kita berhasil cuan karena kemarin kita masuk di hari ini di sini, dan di sini average kita kemarin saya jual di 965, kayaknya 965, sekitar 12%-an, padahal sudah sempat naik ke 980 berapa gitu teman-teman, 985. Saya tahan terus, akhirnya saya jual di 965. Kita berhasil 12%-an. Selamat teman-teman yang sudah mengikuti. Dan kenapa saya pilih untuk jual, karena di sini sudah, kalau kemarin saya memutuskan jual belum kelihatan dojinya ini, cuma setelah closing dia sudah kelihatan ada candle doji di sini. Biasanya kalau candle doji keluar ini dia akan pembalikan arah, yang tadinya mau naik tapi nggak kuat, dia akan cenderung lebih ke turun atau koreksi dulu. Nanti bisa juga dari koreksi ini dia lanjut naik lagi. Nah, saya pilih untuk DP dulu. Kalau nanti koreksinya sehat, saya rasa kita bisa masuk lagi gitu teman-teman. Nah, untuk yang saham BRPT kemarin kita kan sudah saya bilang kalau emang nggak berhasil breakout jangan masuk, dan ternyata dia nggak berhasil breakout dan dia malah cenderung turun. Jadi BRPT saya nggak masuk, terus di saham PTRO saya juga nggak masuk karena juga masih nih, bisa dilihat teman-teman dari gambar yang kita kemarin buat itu, gambarnya masih di sini dia nggak berhasil breakout area ini, bahkan supportnya juga, resistennya juga nggak kesentuh sama sekali. Nah, saya kemarin juga nggak masuk di MDKA, saya juga nggak masuk di MDKA, ini masih di area-area sini terus, saya juga nggak masuk teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita coba bahas watchlist untuk minggu depan. Nah, menurut saya ini kalau dari segi IHSG dulu teman-teman, kemarin 2 hari itu sempat turun lumayan. Yang hari pertama itu sekitar 2%-an ini, terus si Jumatnya dilanjut hampir 3%, dan candlenya ini mantap sekali teman-teman, candle kenceng, enggak banyak ekor kayak gini atau kayak gini, enggak, dia langsung candle besar. Nah, ini kemungkinan untuk minggu depan itu juga saya rasa juga masih akan melanjutkan penurunan, karena di sini kalau teman-teman lihat ini ada gap sedikit. Nah, ini gapnya harus ketutup, mungkin bisa besok untuk menutup gap. Yang penting kalau bisa jangan sampai jebol area support ini teman-teman. Kalau area support 6.800-an ini sampai jebol, dia bisa dalam lagi seperti April di 2025 sini, sekitar April 2025 sini dia juga dalam banget nih di 5.900 bahkan, kalau sampai area support ini jebol. Semoga sih minggu besok bisa tertahan ya teman-teman di area support sini, jadi biar enggak terlalu dalam lagi untuk turunnya. Dia semoga cuma nutup gap yang ada di sini aja. Oke, selanjutnya mungkin saya akan buat list untuk saham minggu depan, dan tapi agak sedikit yang saya kasih watchlistnya
karena mungkin belum sempat riset atau screening banyak waktu. Saya cuma ada 2 teman-teman. Yang pertama sahamnya Tepik kayaknya. Nah, tower bersama ini infrastruktur. Nah, di sini menarik teman-teman. Nih bisa dilihat dari sini sampai sini nih, dia cenderung naik terus dan dia juga sudah berhasil jebol area resistennya. Dan kalau teman-teman lihat lagi lebih jauh ya, coba kita lihatkan dulu teman-teman. Kita belajar yang jelas. Saya di sini tuh nggak pengen cuma kasih rekomendasi ke teman-teman, biar teman-teman itu sama-sama kita belajar bareng bagaimana sih top prosesnya kita menganalisa suatu saham itu. Yang penting yang pengen saya tekankan di situ teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini diakum terus dan naik tipis terus, dan di sini punya ada sejarah yang sama. Di sini tipis candlenya teman-teman, tapi habis itu dia naik kencang. Dan kalau kita lihat sama-sama teman-teman nih, 17 November 2025 sampai di sinilah 16 Desember 2025 itu pemainnya atau big playernya kita lihat dulu. 17 November sampai 16 Desember. Pemainnya KI teman-teman. Terus kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, yang naikin sini sampai sini, kita lihat lagi tanggalnya ya teman-teman. Yang naikin dari sini tanggal 15 Desember sampai 29 Desember, 15 Desember sampai 29 Desember itu juga KI juga teman-teman. Nah, kalau kita lihat pola yang sama ini terjadi juga di sini teman-teman. Nih, di sini tanggal 10 Maret sampai kemarin 23 April. 10 Maret sampai 23 April pemainnya juga sama KI, walaupun di sini dia sudah floating profit ya teman-teman. Nih 1652 area harganya dia 1652, berarti sekitar dari sini nih dia sudah naikin. Cuma menurut saya kalau kita lihatnya dari sini mungkin kita sudah ikut bisa terbang, sudah hampir dia terbangin berapa persen, sudah hampir 15% teman-teman. Tapi menurut saya masih menarik karena ini candlenya masih kecil-kecil. Kalau kita lihat dari cat ini teman-teman, yang sebelumnya dia ada 4 hari sekitar 1 minggu lah, dia candlenya kenceng-kenceng dengan volume yang gede juga. Nah, saya berharap sih nanti di cat yang ini dia juga sama teman-teman. Di cat ini dia ada candle panjang, nanti mungkin target bisa area support sini, area resisten sini. Itu kalau bisa terjadian di harga sekarang itu mungkin kita masih punya peluang sekitar 18% juga. Nah, nanti teman-teman kalau emang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata di bawah turun, yang penting jangan sampai jebol area sini teman-teman, area resisten sebelumnya. Nah, jadi risk kita sekitar 5% dan reward kita sekitar 18%, 1/3 lah teman-teman. Dia jangan sampai harga di bawah 17 atau 1800 lah, itu risk kita. Nah, kalau kenapa saya bilang masih menarik, karena itu teman-teman, menariknya di situ. Kita kalau masuk di harga sekarang
risk kita 18%, reward kita 18% dan risk kita cuma sekitar 4%, hampir 1:4. Nah itu menariknya di situ, jangan sampai jebol. Kalau sampai jebol di area resisten ini teman-teman, pasti kemungkinan bisa lanjut untuk koreksi turun, nanti mungkin menyentuh harga 1700-an lagi. Nah gitu teman-teman, ini masih menarik, tapi kita tetap pantau dulu nanti di minggu, hari Senin atau hari Selasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menarik, ada saham menarik lagi, SRTG. SRTG ini kasusnya kalau kita dari chat patternnya ini kurang ada yang menarik sebenarnya teman-teman. Cuma emang di sini di harga sekarang itu area support juga ini teman-teman. Nah area support juga, nanti kalau bisa mantul itu kemungkinan di area resistennya area sini ya teman-teman. Nah nih area sini, area sini. Jadi kalau menurut saya ini masih punya potensi sekitar 8%-an, 8% dengan risk yang ada cuma sekitar 3% gitu teman-teman. Itu masih juga menarik. Selain itu juga kemarin kalau saya lihat dari running trade teman-teman, nah kalau kita lihat yang menarik lagi ini di SRTG ini teman-teman, di saham SRTG ini kemarin di tanggal 24 itu ada transaksi di pasar nego sekitar jumbo banget teman-teman. Ini kita lihat teman-teman, 4.600.000 dua kali transaksi. Kalau coba kita hitung ya teman-teman, 4.600.000 kali 2 terus dikali harga transaksinya kali lagi 100, totalnya sekitar 1,6 T teman-teman transaksinya. Itu dari XL semua. XL ini pengendali sepertinya teman-teman. Terus di yang beli itu PD sama AI. Kalau saya cek sih tadi SL nya dia si pengendalinya. Ini bisa dilihat teman-teman, XL ternyata pengendali, ada titik hijaunya ini, sama si PD juga sama, ini juga pengendali. Ini menarik, kita lihat lagi. Kalau barang yang punya banyak itu sebenarnya di BB, DX sama di XL. Di XL itu cuma ada 26 miliar aja, tapi di harga 1740. Terus di BB ini 1784. Di BB malah masih minus sekitar 1,6% teman-teman. Harga dia masih di atas 1784. Nah harga bandar-bandarannya itu kalau dilihat tadi kan masih di atas ya teman-teman. Nah ini berpotensi kemungkinan saham ini akan naik. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dua watchlist yang mungkin saya akan pantau di Senin atau Selasa, entah yang mana dulu yang akan terbang. Cuma kalau mau, saya belum tentu juga masuk. Saya kayak kemarin ketika saya kasih watchlist 4, saya cuma masuk di 1 dan alhamdulillah di situ kita dapat profit. Dan yang untuk minggu depan juga saya belum tentu dari dua-duanya masuk semua atau nggak masuk sama sekali, itu bisa juga. Yang jelas ini top proses saya buat menganalisa suatu saham, bisa diikuti teman-teman. Saya balik lagi disclaimer, nggak ada ajakan beli atau jual suatu saham atau hold suatu saham. Yang jelas ini murni analisa saya sebagai trader retail di saham. Itu aja teman-teman. Nah jangan lupa diikuti, di subscribe dan di follow akun ini supaya nanti kita kalau sharing-sharing lagi tentang suatu saham teman-teman gak ketinggalan. See you next video teman-teman.